Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sistem dan perencanaan pengajaran. Dimulai dari pengertian sistem adalah merupakan perpaduan dari berbagai komponen atau subsistem yang diorganisasikan secara padu sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai maksud tertentu. Pengajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengubah dan mengontrol seseorang agar ia dapat bertingkah laku dan bereaksi terhadap kondisi tertentu. Perencanaan merupakan suatu proses atau cara berpikir yang dapat membantu memperoleh hasil yang diharapkan. Melalui perencanaan itulah kita dapat memilih atau menentukan salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang secara sengaja dianalisis yang dirasa paling efektif untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Sekarang masuk ke model pengembangan perencanaan pengajaran. Model merupakan seperangkat prosedur yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses, yang dalam hal ini adalah proses pengembangan sistem pengajaran yang berupa penyusunan perencanaan pengajaran. Ada beberapa model perencanaan pengajaran yang dikemukakan orang ataupun lembaga yang antara satu dengan lembaga yang lain. 1. Model menurut Gerlach dan Eli yaitu penyusunan perencanaan pengajaran yang merupakan penerapan konsep pendekatan sistem haruslah terdiri dari 10 komponen. Ke-10 komponen tersebut masing-masing merupakan unsur yang saling yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. 2. Model menurut Kemp yaitu perencanaan pengajaran dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apa yang harus dipelajari? Berkaitan dengan tujuan pengajaran, B. Prosedur dan sumber belajar mana yang dipakai untuk mencapai hasil. Berkaitan dengan kegiatan dan sumber dan C. Bagaimana cara mengetahui bahwa tujuan telah tercapai. 3. Model Gagne yaitu untuk menyusun perencanaan sistem pengajaran. Gagne membedakan ke dalam 3 tingkatan, yaitu 1. Tingkatan sistem level sistem, 2. Tingkatan program course level, dan 3. Tingkatan pengajaran lesson level, serta kemudian dilanjutkan kembali ke tingkatan sistem. 4. Model satuan pelajaran yaitu model satuan pelajaran yang kemudian disingkat satuan pelajaran SP adalah model yang dikembangkan melalui prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Komponen yang terkandung dalam model ini ada 6, yaitu 1. Tujuan umum pengajaran, 2. Tujuan khusus pengajaran, 3. Bahan pelajaran, 4. Kegiatan belajar mengajar, 5. Alat dan sumber pelajaran, dan 6. Penilaian. Selanjutnya adalah satuan pelajaran, yang mana untuk keperluan penyusunan perencanaan pengajaran, kita memerlukan sebuah model yang dijadikan pedoman. Dalam pelaksanaan kurikulum 1975/1976 telah ditetapkan model yang harus diikuti dan dilaksanakan, yaitu model satuan pelajaran SP. 1. Perumusan tujuan. Sesuai dengan komponen satuan pelajaran pembicaraan tentang perumusan penentuan tujuan dibedakan dalam tujuan umum belajar TUP, TU, dan tujuan khusus pengajar TKP, TIK. 2. Ranah dan tingkatan tingkah laku. Tujuan yang berkaitan dengan ranah kognitif itu melibatkan siswa ke dalam proses berpikir seperti mengingat, menganalisis, dan memecahkan masalah. Tujuan ranah efektif melibatkan perasaan dan sikap siswa. Tujuan ranah psikomotor akan melibatkan beberapa macam aktivitas otot Rountree, 1979/29. Ketiga ranah tersebut, yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, masih dijabarkan lagi menjadi sejumlah bagian. Penjabaran tiap ranah itu diurutkan dari tingkatan yang paling sederhana, dan mudah pencapaiannya, ke tingkatan yang lebih kompleks dan lebih sulit pencapaiannya. Selanjutnya pengembangan alat evaluasi. Alat evaluasi seyogyanya dikembangkan setelah tujuan khusus selesai dirumuskan. Pemikiran itu didasarkan pertimbangan pada fungsi alat evaluasi itu yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Adapun tes pengukur keberhasilan meliputi tes kemampuan awal, tes formatik, tes diagnostik dan tes sumatik. Selanjutnya masuk ke jenis tes, yang mana jenis tes yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dapat berupa tes lisan, tertulis, atau perbuatan. Penentuan jenis tersebut biasanya didasarkan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya masuk ke taraf kesahihan dan keterpercayaan tes. Jenis kesahihan yang penting khususnya untuk tes buatan guru adalah kesahihan isi.
Jenis kesahihan isi mempersoalkan apakah suatu alat tes telah benar-benar mencerminkan bahan pelajaran yang diajarkan. Suatu alat tes yang telah diketahui mempunyai kesahihan dan keterpercayaan yang memadai dapat dipergunakan untuk keperluan yang sama pada lain kesempatan. Lanjut ke pemilihan metode pengajaran. A. Pendekatan, metode, dan strategi. Teknik merupakan penjabaran metode dan metode adalah penjabaran dari pendekatan. Metode adalah rencana menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran secara teratur, tidak saling bertentangan dan mendasarkan diri atas suatu pendekatan. Teknik di pihak lain, bersifat penerapan, apa yang sesungguhnya terjadi di kelas. Jadi teknik tak lain dari strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan. B. Dasar pemilihan metode pelajaran. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode yang dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 1. Aspek dan tingkatan tujuan. Pengajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotor, akan menuntut pemakaian metode dan teknik yang berbeda. 2. Keadaan sekolah dan siswa. Keadaan sekolah terutama dikaitkan dengan lengkap tidaknya sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu. Keadaan siswa terutama berkaitan dengan besar kecilnya jumlah siswa dalam satu kelas, tingkat kematangan, kebiasaan, tingkat inteligensi, gaya belajar dan sebagainya. 3. Pola kegiatan belajar mengajar. Membedakan pola kegiatan belajar mengajar dalam 3 macam pola. 1. Persentase yang merupakan kegiatan guru menyampaikan informasi. 2. Belajar secara bebas yang merupakan kegiatan siswa secara sendiri. 3. Interaksi guru-siswa yang merupakan kegiatan bersama antara guru dan murid. Pembahasan terakhir tentang kriteria pemilihan metode. Kriteria pemilihan metode pelajaran. Pertama-tama harus dilihat dari segi kemungkinan suatu metode yang menuntut siswa terlihat secara aktif dalam kegiatan belajarnya. Pemilihan metode harus yang memungkinkan siswa untuk mengamati, mengalami, melakukan, menemukan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan secara sendiri pengetahuan yang diperolehnya dari kegiatan belajar. DAFTA Pustaka 1. Gafur, Abde, Der, M.Sc. 1892, Desain Instruksional, suatu langkah sistematis penyusunan pola dasar kegiatan belajar dan mengajar, Solo, 3 serangkai. 2. Gagne, Robert M. dan Leslie J. Briggs. 1979, Preaches of Instructional Design, New York, Hall, Reinhardt and Whiston. 3. Gerlach, Vernon S. dan Donald P. Ely, 1971-1980, Teaching and Media, A Systematic Approach, Englewood Cliff. N.J. Prentice Hall, Ada Saudaraan Mudofir. A Systematic Approach to Instruction, Jakarta, IKIF. 4. Kemp, Gerald E. 1977-1980 Instructional Design, A Plan for Unit and Course Development, California, Viron Publisher, Ada Saudaraan Indonesia oleh Mudofir. 5. Roundtree, Derek, 1979, Educational Technology as Curriculum Development, London, Harper & Row. 6. Sumardi, Mulyanto, 1974, Pengajaran Bahasa Asing, sebuah tinjauan dari segi metodologi, Jakarta, Bulan Bintang. 7. Tuchman, Bruce W. 1975, Measuring Educational Outcomes, Fundamental of Testing, New York, Harcourt Brace Jovanovic. 8. Wardani, IGAK 1980 Desain Instruksional serta penerapannya dalam pengajaran bahasa, Jakarta, Proyek Pengembangan Pendidikan Guru P3G. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.